Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Fallazi qaddara ala zalika kullihi qadirun ala ahya'il mauta ba'da fana'ihim fil ardi. Yang artinya, maka bermula yang telah Allah tetapkan atas seluruh makhluk. Maka bermula yang Allah tetapkan atas seluruh makhluk. Qadirun ala ahya'il mauta ba'da fana'ihim. Kuasa atas menghidupkan sesudah mati, sesudah binasanya mereka ke permukaan bumi. Sesudah terjadinya hari kiamat, maka seluruh makhluk akan dipanakan oleh Allah, akan dimatikan oleh Allah. Dan matinya seluruh makhluk Allah pun mampu untuk menghidupkan kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan hari dibangkit. Fa'alal abdi ayaksural fikra fi dzalika hatta yuqawwiya imanahu bil ba'si ba'dal maut. Maka atas seorang hamba bertafakur pada hari dibangkit. Kita sebagai hamba Allah disuruh untuk mentafakuri tentang masalah kejadian yang akan datang, yaitu dibangkit akan seluruh makhluk. Mentafakuri semacam itu yukawiya imanahu bil ba'si, akan memperkukuh keimanan kita dengan hari dibangkit. Karena hari dibangkit ini adalah salah satu kandungan daripada rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Memang pada rukun iman tidak ada disebutkan hari dibangkit. Namun hari dibangkit itu ada pada rukun yang kelima, yaitu terjadinya hari kiamat. Jadi terjadinya hari kiamat diantaranya yaitu adalah percaya hari dibangkit. Jadi untuk memperkukuh keimanan kita, untuk memperkuat keyakinan kita tentang terjadinya hari dibangkit, maka hendaklah kita bertafakur tentang masalah kejadian yang akan terjadi sesudah dipanakan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah yab'atsahu wa yujawizuhu bi'amalihi, dan mengetahui bahwasanya Allah akan membangkit seluruh makhluknya dan Allah akan membalas seluruh amalnya. Sesudah kita dibangkit, apa yang kita lakukan semasa di dunia akan dibalas. Kalau kita berbuat kebaikan,
Allah akan menjanjikan balasannya pun adalah kebaikan. Maksudnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Apabila perbuatan kita di dunia perbuatan yang tidak menyenangkan Allah, maksudnya melakukan hal perbuatan yang kada baik, maka Allah balas dengan azabnya. Allah memberikan kenikmatan bagi orang yang suka beramal di dunia, itu hanya karunia-Nya Allah. Allah membalas akan azabnya dengan sebab seseorang hamba itu melakukan keburukan, itu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mentafakuri tentang masalah hari dibangkit itu memperkukuh keimanan kita. Keimanan kita itu menjadi tebal. Keimanan kita itu menjadi kuat tentang terjadinya hari dibangkit. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalika yajtahidu fi ta'ati wajtinabil mukhalafati lisyar'i. Adapun kadar kekuatan keimanan seseorang dengan dibangkitnya, dengan terjadinya hari dibangkit. Apabila imannya itu tebal tentang terjadinya hari dibangkit, maka banyaklah dia melakukan taat kepada Allah dan sedikitlah dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tebal dan tipisnya kekuatan di dalam kita mengimani hari dibangkit itu sangat mempengaruhi pada ketaatan kita kepada Allah. Apabila kita kuat taat kepada Allah, itu bukti bahwa ia itu memiliki keimanan hari dibangkit sangat tebal keimanannya. Apabila kita sedikit melakukan taat, nah ini menunjukkan keimanan kita terhadap hari dibangkit itu tipis. Nah, disitulah kita mengukur akan diri kita. Apakah kita memiliki keimanan hari dibangkit itu tebal atau tipis? Kita lihat pada perbuatan taat kepada Allah. Kita lihat pada perlakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tolak ukur bagi kita. Jadi bisa kita melihat akan diri kita masing-masing. Selama ini banyakkah kita berbuat taat atau sedikitkah? Misalnya kita lihat perbuatan taat kita sangat sedikit, berarti keimanan kita dengan hari dibangkit itu tipis. Nah, hadirin rahimahumullah. Wal maqalatu tasiyatu asyara uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni bima amartuka wa la ta'sini bima nasahtuka. Ai bima da'autuka ila ma fihi as-salahu wa nahaituka amma fihi al-fasadu. Perkataan yang ke-19 diwahyukan kepada sebahagian para nabi-nabi di zaman dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian nabi, "Taatlah kamu kepadaku. Taatlah kamu kepadaku apa-apa yang telah aku perintahkan. Dan janganlah engkau maksiat apa-apa yang telah aku beri nasihat kepadamu." Di zaman dahulu Allah mewahyukan kepada para nabi agar mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka itu jangan melakukan maksiat terhadap apa yang aku nasihatkan kepada mereka. Bima da'autuka ila ma fihi as-salahu. Apa yang aku ajak kepadamu. Maksudnya Allah menyuruh kepada kita untuk taat.
Di dalam ketaatan kita itu disilipkan atau diandak oleh Allah akan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita yang melakukannya. Karena Allah tidak butuh taat kita. Sekalipun seluruh makhluk manusia mereka itu taat kepada Allah, tidak meninggikan akan martabat kebesaran Allah. Karena Allah tidak berhajat. Kada berhajat kepada makhluknya. Yang berhajat hanya kita. Jadi kita berbuat taat itu kembali kebaikannya kepada kita. Jadi setiap kebaikan, sekalipun kebaikan itu sedikit, sekalipun kebaikan itu sangat halus, tapi di situ Allah sisipkan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Wa nahaituka amma fihi al-fasad, dan aku melarang kamu untuk melakukan hal maksiat. Karena pada maksiat itu aku sisipkan, aku andak akan kerusakan, di mana kerusakan itu akan kembali kepadanya sendiri. Jadi setiap perbuatan maksiat yang kita gawi itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Imma Allah tampakkan di dunia, imma Allah simpan di akhirat jana. Baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang kada baik, itu pasti Allah tampakkan. Baik Allah tampakkan pada dunia ataupun Allah tampakkan nanti di alam akhirat. Jadi setiap kebaikan itu pasti itu mengandung kebaikan. Kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, hadirin rahimakumullah. Wal maqalatul ishrun qila ikmalul aqli itba'u ridwanillahi wa istinabu sakhatihi ay fakhilafu zalika jununun. Perkataan yang ke-20 dikatakan, sempurnanya akal seseorang yaitu adalah mengikuti apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ada seorang hamba, kita melihat ada saudara kita melihat ada saudari kita, dia tekun beribadah kepada Allah, dan semaksimal dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara kita tadi, saudari kita tadi, si hamba tadi, tanda orang itu memiliki akal yang sempurna. Akalnya itu ikmal, akalnya itu sempurna. Fakhilafu zalika junudun. Adapun seorang hamba, baik saudara kita atau saudari kita, yang membangkang apa yang disuruh Allah, selalu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, ini tanda orang itu adalah jununun, orang itu kada sihat akalnya. Jadi kita kalau hendak melihat manusia yang sihat akalnya itu kita lihat perilakunya. Kita lihat perilakunya. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun qila la gurbatan lil qadili wala waqnan lil jahili. Ay al muttasifu bil ilmi wal amal kana mukarraman mu'azzaman indan nas bi ayyi baladin kana. Dan bermula perkataan yang ke-21 dikatakan, tiada jenis asing bagi orang yang memiliki ilmu dan amal, dan tidak ada memiliki tempat tinggal bagi orang yang jahil. Maksud perkataan ini adalah orang yang memiliki sifat ilmu dan amal, orang itu berilmu,
orang itu beramal, maka adalah ia dimuliakan dan diagungkan di sisi manusia dimanapun dia berada. Jadi orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki amal, mereka itu di mana saja berdiam tetap dimuliakan, tetap diagungkan. Jadi seolah-olah mereka itu tidak asing di tempat itu, padahal hanya 2, 3, 4 hari diam di sana. Jadi orang yang memiliki ilmu dan amal dimanapun inya bagana, maka inya itu kada jadi orang asing. Artinya orang itu sudah dikenal. Orang itu sudah dikenal. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia memiliki ilmu, dengan sebab dia memiliki amal. Wal jahilu bi khilafi zalika, sedangkan orang jahil bi khilafi zalika, beda semacam orang yang berilmu dan semacam orang yang memiliki amal. Adapun orang jahil, apabila ia keluar dari kampung, diam di sebuah kampung, maka dia merasa bahwa di kampung itu adalah orang asing. Kenapa? Karena kada memuliakannya, karena dia tidak diagungkan. Nah, itulah bedanya antara orang yang berilmu dan beramal dan dengan orang jahil. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishrun qila man kana fi ta'atin 'indallah qariban kana bainan nas ghariban ay man isti'nasa bi istighari ta'atillah tanalu sara mustawhishan 'anin nas. Perkataan yang ke-22 dikatakan, barang siapa adalah ia taat di sisi Allah, maka dia hampir antara manusia. Dia merasa asing, maksudnya. Siapa yang merasa jinak, siapa yang merasa senang dia sudah bertaat kepada Allah, maka jadilah ia akan tidak merasa jinak di sisi manusia. Orang itu sudah hatinya ditarik oleh Allah dan diletakkan oleh Allah di dalam hatinya itu istighnas. Istighnas ini semisal hatinya itu dijinakkan. Hatinya itu dijinakkan oleh Allah. Apabila ia melakukan taat, hatinya itu merasa tenang. Apabila ia melakukan taat, hatinya timbul rasa senang. Nah, itu dinamakan istighnas. Apabila seorang hamba sudah diberikan rasa semacam itu, dia bergaul dengan manusia, rasa tersiksa. Artinya, kada katuju orang itu bergaul dengan manusia. Bisa bergaul hanya ke sekedar yang nilainya ibadah. Apabila seorang hamba itu sudah diberikan istighnas tadi, nang apabila ia melakukan taat, rasa senang. Apabila dia melakukan perbuatan nang disuruh oleh Allah, hatinya tenang. Bergaul lawan manusia nya kada suka lagi. Wal maqalatu wal ishrun qila harkatu ta'at dalilul ma'rifah kama anna harkatal jismi dalilul hayat. Wa makna anna ityanal abdi ta'ati lillahi ta'ala alamatun ala kulli ma'rifatihi lillah. Fa idza kasurat ta'atu kasurat al ma'rifatu wa idza qallat li anna zahira mura'atul batin. Perkataan yang ke-23 dikatakan, geraknya taat sebagai tanda ma'rifah, sebagaimana geraknya raga kita, sebagaimana geraknya
tubuh kita sebagai tanda bahwa dia itu hidup. Maksudnya bahwasanya seseorang hamba melakukan taat kepada Allah. Dia melakukan taat kepada Allah itu alamat atau tanda dia itu ma'rifah lawan Tuhan. Jadi kalau kita hendak menilik atau melihat diri kita, apakah diri kita ini orang yang sudah ma'rifah dengan Allah? Atau diri kita ini kada ma'rifah dengan Allah? Bisa kita lihat pada anggota tubuh kita. Apabila tangan kita suka melakukan taat, mata kita suka melakukan hal yang diridai oleh Allah, telinga kita suka mendengar akan yang disenangi oleh Allah, mata kita memandang yang diridai oleh Allah, itu bertanda bahwa diri kita itu sudah ma'rifah dengan Tuhan. Oleh ulama menyebutkan dan mengkias seperti raga kita. Tanda tubuh kita ini belum mati ada gerak. Katakanlah orang itu hendak meninggal dunia. Apabila masih ada gerak, kita memandangkan masih belum mati lagi. Kenapa? Karena ada gerak. Tapi apabila sudah hilang gerak itu, baru kita katakan bahwa si fulan itu sudah meninggal dunia. Nah, sama halnya kalau kita hendak melihat diri kita ini, apakah kita sudah ma'rifah dengan Allah atau tidak? Kita lihat bagaimana keadaan diri kita. Apabila diri kita ini ketujuh taat lawan Tuhan, nah itu tanda kita tuh sudah ma'rifah. Jadi kada usah mengaku-ngaku kita ma'rifah dengan Tuhan. Orang kin tahu dilihat geraknya tuh pun orang tahu sudah bahwa si fulan itu ma'rifah dengan Tuhan. Kenapa? Li'anna zahira mur'atul batin. Karena pekerjaan zahir ini menunjukkan atau cerminnya batin. Setiap gerakan zahir ini adalah terbitnya dari batin kita. Kita hendak sembahyang itu geritik hati menyuruh kita sembahyang. Jadi zahir ini adalah sebagai cermin batin kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di situ kita hendak menilik, hendak melihat diri kita ini. Ma'rifahkah kita nih lawan Tuhan? Kadang-kadang. Faiza kasurat ta'atu kasurat ma'rifatu. Apabila taatnya itu banyak, kasurat ma'rifatu, itu tanda ma'rifahnya itu sudah luas. Itu tanda ma'rifahnya itu sudah dalam. Wa idza qallat. Dan apabila taatnya itu sedikit, qallat, tanda makrifahnya itu sedikit. Jadi apabila kita melihat diri kita itu malas untuk melakukan ibadah, sembahyang kada, puasa kada, dan kada melakukan hal yang diridai oleh Allah, tanda diri kita itu kada makrifah, kada kenal lawan Tuhan kita. Tapi kalau kebalikannya, kita taat lawan Tuhan, apa yang disuruh Tuhan kita lakukan, nah ini tanda makrifah kita sudah dengan Allah. Jadi makrifah kita kepada Allah itu banyak atau sedikitnya kita lihat pada taat kita. Ini kada usah mengukur pribadi orang lah, kita ukur pribadi kita masing-masing aja. Karena apabila kita mengukur orang lain, itu menjadi sangka ada baik kita lawan orang lain. Enak. Jadi ilmu ini kita ukur untuk diri kita sendiri, bukan mengukur untuk mengukur diri orang lain. Coba kita lihat ulama-ulama dahulu.
Mereka melakukan ibadah 24 jam non-stop. Itu tanda ma'rifah mereka itu sangat banyak, sangat dalam mereka. Kita paling-paling wajibnya, nang sunatnya sedikit benar, nang kita gawi. Kenapa yo kita menggawi hanya ala kadar semacam itu? Karena ma'rifah kita cuma sedikit juga. Kada dalam ma'rifah kita dengan Allah, sehingga taat kita pun sedikit. Jadi kalau hendak memperbanyak perbuatan taat, maka kita tuntut ilmu yang supaya ma'rifah itu dalam lagi. Jadi semakin ma'rifah kita dalam, semakin timbullah untuk melakukan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semakin banyak lagi taat kita kepada Allah. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishrun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataaya hubbud dunya wa hiya ma zada minal hajat wa aslu jami'il fitani man'ul usri wal zakat. Perkataan yang ke-24, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, asal muasal seluruh kesalahan itu terbit cinta dunia. Oleh karena kita mahabbah dengan dunia, disitulah terbitnya kesalahan-kesalahan. Artinya orang yang hubud dunia ini adalah mazada ala hajatin. Dia mengambil melebihi kadar hajatnya, itu namanya hubud dunia. Kalau kita mengambil cuma hanya sekadar keinginan kita, itu bukan hubud dunia. Wa aslu jami'il fitani ma'nu usri wal zakat, dan asal muasal semua fitnah itu timbul oleh karena dia tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena tidak mengeluarkan zakat timbullah fitnah. Zakat ini disuruh untuk menampakkan kepada orang lain. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya, apabila kita mengeluarkan zakat, jangan bersembunyian. Disuruh untuk supaya orang tahu. Kenapa? Untuk menghilangkan fitnah. Jangan lagi sampai ada orang mengatakan si fulan itu, si anu itu kada berzakat. Kenapa? Padahal berzakat sidin. Gara-gara berzakatnya bararamaian. Nah, kayak itu. Nah, hadirin rahimakumullah, sebutin. Wal maqalatul khamiyatu wal khamisatu wal 'ishrun qila al muqirru bi taqsir ay bil ajizi an ta'ah abadan mahmudun wal aqraru bi taqsir alamatul qabul. Ini sangat bagus kata-katanya dan sangat bagus kita amalkan. Orang yang mengaku bahwa dirinya itu banyak kekurangan di dalam melakukan taat, ini adalah amal batin, bukan amal ucapan. Al-muqirru bit-ta'a, al-muqirru bit-taqsir, ay bil ajizi an ta'at abadan mahmudun. Orang yang mengaku bahwa dia melakukan taat itu banyak kekurangan, mahmudun, itu sangat dipuji. Dipuji. Nah, inilah yang kita kedepankan ketika kita melakukan taat. Sewaktu kita melakukan taat, kita harus sadar bahwa kita melakukan taat itu banyak kekurangan. Pengakuan kita di dalam batin bahwa diri kita itu banyak kekurangan dalam melakukan taat itu sangat dipuji. Bukan cuma hanya dipuji, wal aqrar alamatul qabul. Pengakuan bahwa dia melakukan taat itu banyak kekurangannya, itu tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda amal kita itu diterima Allah. Tanda. Nah, kan tanda itu boleh istilahnya terjadi, boleh kada, cuman ada tandanya. Sama halnya kayak muruk hari itu nah. Muruk hari. Kalau muruk itu tanda hendak hujan, bisa aja juga kada. Cuman kebanyakannya apabila muruk itu hujan. Nah, kayak itu juga. Jadi ikrar, pengakuan kita bahwa kita melakukan taat itu banyak kekurangannya,
apalagi di segi bacaan, apalagi di segi bacaan banyak kekurangan-kekurangan kita, apalagi di segi gerakan kita ketika melakukan ibadah badani, banyak kekurangan-kekurangan pada gerakan kita, atau kita melakukan taat batin, banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, pengakuan-pengakuan semacam itu ketika kita melakukan ibadah, tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita hendak melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, ini mesti yang kita ingat. Baik kita ingat di awal, di tengah, atau di penghabisan. Kita mengakui, pengakuan kita itu nang sebenarnya lah, bukan istilahnya nang kada sebenarnya. Kada kawa kita nang pas melakukan taat ini, kada kawa, karena kita bukan ahlinya. Bahkan seketika kita disuruh untuk menghisap diri kita di waktu pagi, di waktu bisukan. Imam Abdul Wahab Asy'arani menyebutkan di dalam kitab Minahus Saniyah, kita disuruh untuk menghisap diri kita itu di waktu bisukan, mengoreksi diri kita di waktu bisukan, apa nang kita gawi di waktu malam. Sewaktu kita mendapatkan ketaatan, kita mengingat perbuatan kita tadi di waktu malam, kita tak dapat ada melakukan ketaatan. Itu pun disuruh kita mengakui bahwa ketaatan yang aku lakukan itu banyak kurangnya, ujar Imam Abdul Wahab Asy'arani. Jadi sewaktu kita menghisap diri kita di waktu baisukan, duduk menghadap kiblat, kita bertamuan menghisap diri kita itu ada melakukan taat, dan di dalam hati mesti kita hadirkan ketaatan yang aku lakukan itu banyak kurangnya, ujar Imam Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Minahus Saniyah. Nah, jadi jangan sampai lupa, jangan sampai kada ingat pengakuan diri kita melakukan taat itu banyak kekurangan, karena itu adalah sangat dipuji, bahkan itu adalah tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun, wallahu a'lam bishawab. Kiranya cukup sampai di sini ulun menyampaikan. Mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma qbil salamata wa sihhata alina wa hadirina wa man qadana wa na'bidika al-hujjati wal hujjati wal musafir fil barri wal bahri minal muslimin wa qina sarana min sarana qawmil kafirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ila al-kufra fusuq wal asyan waj'alna ya Allah min ar-rasyidin. Allahumma qina azabaka yawma tub'atsu ibadah. Allahumma rizqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma awdina kama alamtana farudun ilayhi. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah minar ulama'il amilin wahdina ila tarikil mustaqim. Allahumma khurjana min dhulumatil wahmi wa aqribna bin nuril fahmi wa aftah alaina hikmatika wa ansur alaina min hazin rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khatim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina humul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zi syafa'ah wa sabil zabi ziyadah
اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم